Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Toga Emelkan Tambunan. Saya dari TD34 dengan NPM 2024 1021516. Sekarang saya akan menjelaskan, mempresentasikan tugas statistika saya tentang satu merek yang memiliki 5 produk. Di sini saya mengambil gorengan dan 5 produknya tersebut ada bakwan, tempe, tahu, molen, dan juga pisang goreng. Di sini saya mengambil 3 periode. 3 periodenya dibilang satu periode itu saya patoknya 1 bulan karena habis saya hasil observasi dari penjual. Dalam satu periode itu ada di sini keterangan bahwa di sini ada bacaan harga itu sama dengan satu gorengan, satu bakwan itu harga 1.500. Begitu pun yang lainnya. Di sini jumlah itu sama dengan 1.500 bakwan itu didapatkan dalam satu bulan dengan rupiah menjadi 2.250.000. Begitupun juga sebaliknya, dan ini presentasinya yang dimana mendapatkan dalam periode pertama itu gorengan ini mendapatkan total penjualan 9.780.000. Begitupun nanti dengan periode 1, periode kedua dan ketiganya. Jadi di sini ada diagram. Saya akan menjelaskan diagram bar. Jadi di sini terlihat bahwa memang pada periode 1 bakwan itu mengungguli, memang laris bakwan. Tetapi yang paling rendah itu bisa dibilang pisang goreng karena dia hanya memiliki 840 pesanan, walaupun harganya karena harganya juga 2.000 ya, tergantung kata penjual, karena memang bakwan lebih laku dibandingkan dengan pisang, walaupun harga mahal tapi bakwan lebih laku gitu. Pada periode kedua juga sama tetap, yang dimana justru bakwan tinggi, pisang goreng juga tetap pasti masih rendah. Dan sampai periode ketiga justru bakwan flat. Mungkin penjual sempat mengatakan bahwa mungkin ada bosan atau gimana, karena kita tahu selera makanan orang beda-beda, jadinya di sini bakwan sampai tahu itu flat, dan molen dan pisang juga flat. Pada periode yang kedua, tadi periode pertama sudah, periode kedua ini tadi itu juga sama. Dan periode ketiga di sini diagram barnya bahwa si molen tetap paling rendah. Dan juga di sini ada diagram P-nya. Di sini kita ubah semuanya dalam bentuk persen gitu ya. Saya sebagikan contoh satu, yaitu periode pertama. Di sini jadinya periode pertama itu si bakwannya itu 23%, terus si tempe gorengnya itu dia 21%, si tahunya 21%, terus si molennya 18%, si pisang gorengnya 17%. Oh ya, sebelum itu saya lupa menjelaskan bahwa ini adalah komposisi penjualan antar periode gitu ya. Jadi dalam periode 1, 2, 3 si bakwan dan goreng-gorengan ini laku berapa sih gitu ya. Nah, oke, kita akan next selanjutnya. Kita akan ke sini ke komposisi 1 antar periode. Jadi si bakwan ini dalam periode 1 seberapa sih peningkatannya gitu ya. Nah, di sini kita jelas melihat bahwa memang bakwan pada periode 1 itu sangat tinggi, dan periode kedua mulai menurun sedikit, dan periode ketiga justru malah rendah gitu. Dan ini presentasinya. Begitupun untuk yang hal-hal lain seperti lain. Sebentar. Nah, ini juga contohnya. Molen juga begitu, sampai pisang goreng. Ini adalah penjelasannya, dimana ini komposisi 1 antar periode gitu ya. Jadi satu jenis produk ini dibandingkan
dengan 3 periode dia tuh pendapatannya berapa, dan ini penjelasannya. Dan dalam diagram ini juga Molen itu dia 34%, terus juga dalam periode dalam periode kedua dia 32%, dalam periode ketiga dia 34%, begitu kan seterusnya. Ya di sini juga ada karena memang disuruh membuat 3 diagram. Di sini ada bar chartnya. Pertama dalam periode 1 jelas memang bawaan paling tinggi, dan juga kedua itu ada tempe sama rata dengan tahu goreng, lalu menyusul si molen, dan juga terakhir itu ada si pisang goreng. Ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini kita buatkan diagram dari periode 1 sampai periode ketiga. Di sini juga ada kontribusi terbesar, yang memang di sini ternyata kontribusi terbesarnya itu adalah si bakwan dengan total 23% gitu ya. Sini juga ada Pareto chartnya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk tugas kedua yaitu kita harus memilih 2 variabel. Kita memilih variabel jumlah dan penjualan, yang dimana pendapatannya gorengan itu berapa dalam bulan Desember, berapa gorengan, dan juga penjualannya itu dapat laku berapa gitu ya. Dalam bulan Desember contoh ini dia laku 5.200 gorengan, dan juga penjualannya itu mendapatkan 8.400.000 gitu ya. Di sini kita bisa lihat di diagramnya memang pas pada bulan November lumayan tinggi, yang dimana mendapatkan 8.400.000-an, sampai dengan Desember naik sedikit 8.540.000, lalu flat masih sama sampai dengan bulan Maret dia masuk ke lumayan naik 9.690.000, sampai dengan bulan Juli naik terus menjadi 9.780.000, namun disitu flat sampai dengan September baru-baru ini dia mendapatkan 9.850.000. Dan juga di sini ada diagram juga. Di sini bisa kita lihat sama seperti ini, cuman dia hanya beda diagram saja. Ya, lanjut lagi ke soal nomor 3, yang dimana kita harus memilih 10 periode gitu ya, 10 periode tentang pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin, yang dimana ini saya ambil datanya dari 2014 sampai 2024 yang terbaru, dan juga ini pertumbuhan ekonominya segini. Di sini kita bisa lihat di diagram bahwa memang pas pada 2014 memang nilainya cukup tinggi, yaitu 28.200.000, yang dimana penduduk miskin sekitar segitu, makin naik, dan sampai dengan 2019 yaitu angkanya mulai menurun sampai 25.140.000, lalu sampai dengan 40.000 sampai dengan 2023 dan 2024. Di sini ada poligonnya, di mana saya mengambil ada poligon dan ogif. Di sini saya mengambil titik tengah, ya kan. Di sini terdapat 2 titik, di mana memang di sini ada angka 3, 2 titik di mana memang jumlah penduduk miskin itu ada gitu ya. Juga di sini ogifnya juga. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Maaf Bu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau tidak kurang mengerti, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.